Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir, sudah meliput kami sebagai kuasa hukum Abid Malik. Ada saudara kita, Dr. Jadi DJ. Kami sebagai tim kuasa hukum akan menyampaikan pandangan hukum kita terkait dengan persoalan Abid Malik. Kehadiran kita di Polda Metro Jaya terkait kita mempertanyakan sejauh mana proses hukum yang dilaporkan oleh kantor pengacara kita terhadap Abid Malik. Sebenarnya ini ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah bersifat generalis lah Pak Dokter ya, yang tidak perlu dipublikasikan di media. Cuma kita sebagai pengacara menyayangkan ini sebenarnya. Ya, kita akan berusaha lah untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan masalah ini. Oke, tapi update-nya maksudnya apakah ada unsur nanti pihak sana akan menjadi tersangka atau seperti apa nih? Kan mungkin dari sana udah laporan sana sini ya kan, udah memunculkan korban selanjutnya juga gitu. Gimana nih Bang? Oke, gini. Ini kan yang menjadi persoalan buat kita ya. Silahkan saja mereka dari terlapor yang kita laporkan ya terkait masalah pencemaran nama baik ya yang dilakukan melalui undang-undang ITE tentunya karena ditransmisikan melalui media elektronik yang mengatakan bahwa sekali lagi klien kita dianggap telah melakukan kekerasan, mohon maaf dalam tanda petik seksual gitu kan. Ini kan sesuatu yang belum bisa diuji kebenarannya ya kan. Nah, kami justru meminta kepada terlapor dalam hal ini saudari M ya atau kuasa hukumnya, janganlah terus berkoar-koar di media ya kan, yang seakan-akan menggiring opini bahwa klien kami itu bersalah. Yang berhak, ingat, yang berhak mengatakan bersalah atau tidak itu bukan pengacara ya kan, atau bukan orang biasa, tetapi adalah putusan atau vonis daripada majelis hakim ya. Jadi res judicata proveret atau habito. Hakim memutuskan seperti apapun kita harus ikut ya kan, harus ikut aturan main putusan itu. Maka ketika hakim belum memvonis, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu adalah bersalah. Tunggu sampai putusan pengadilan. Ini baru proses di polisi tentang pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga ya kan, seakan-akan menggiring opini bahwa klien kita ini adalah salah. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Ini negara hukum ya, tolong bahwa negara hukum itu kita jelas ada prosedurnya, ada prosesnya, ada hukum acaranya ya kan, dari kepolisian nanti ke kejaksaan, dari kejaksaan nanti diproses di pengadilan, barulah divonis. Jika setelah vonis itu memang diketuk palu bahwa klien kita bersalah, silahkan bicara di media. Silahkan mau bicara di media manapun silahkan. Ini masih dalam proses. Oke, masih dalam proses penyelidikan. Di polisi pun tidak langsung orang, mohon maaf, langsung tersangka loh. Ada satu proses, ada namanya penyelidikan, penyidikan. Jika udah unsurnya terpenuhi, buktinya sudah cukup, maka kepolisian dalam hal ini punya kewenangan subjektif. Mungkin nanti yang bicara di media itu adalah bidang humasnya, bidang humas Polda Metro. Silahkan dia bicara gitu kan. Tapi ini seakan-akan dari pihak saudari M ini mengatakan bahwa klien kita ini bersalah. Kasian lah. Mereka itu kan apapun bentuknya dulu kan pernah hidup bareng ya kan, pernah berumah tangga. Tolonglah, ini kan masalah privacy. Ingat, ini adalah privacy, masalah rumah tangga. Tolonglah jangan terlalu dikumbar lah gitu. Mendingan kita duduk bareng, baik-baik dicari solusi. Ya, sekarang di kepolisian pun ada tuh perkapnya Kapolri, ada restoratif justice dikedepankan. Sekarang di kantor-kantor polisi itu ada ruang mediasi.
biar penjara ini rutan ini nggak penuh gitu loh. Buat apa kita buang-buang energi? Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik, yuk kita duduk bareng. Oke. Gitu. Ya. Bang, tapi kan bisa dibilang jalur damai dari pihak sana sudah tidak, ya udah inilah ada rasa trauma dari pihak sana sendiri. Ya. Dan tidak ada juga yang kayak memberi dalam artian rumah tangga, uang, atau itu juga tidak sama sekali dari Abi sendiri. Itu gimana tanggapannya? Ya, Iya, kalau dari klien kami sendiri, ya kan, bahwa dari awal klien kami itu kan beritikat baik, ya. Klien kami itu kan juga paham tentang, mohon maaf ya Allah, mungkin kan papanya Taki Malik gitu, siapa nggak kenal gitu kan. Beliau kan dari sisi pemahaman agama juga kan bagus, dan itikat baiknya beliau menikahi saudari M ini kan ibadah, mau mengangkat harkat dan derajatnya. Masa iya sih dari awal aja dia menikah pengen karena ibadah, tiba-tiba melakukan sesuatu yang keluar dari normatif? Kayaknya impossible gitu loh, ya, impossible buat sosok klien kita Abi Malik. Kayaknya rasa tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin melakukan itu gitu loh. ya gini lah, ini kan masih ada juga kan upaya penyelesaian secara kekeluargaan lah. Biasalah dalam dinamika rumah tangga, hal yang biasa kan, kontradiksi semacam itu adalah bagian daripada bunga kehidupan. Betul. Makanya kita akan menyikapi dengan kearifan. Bagi kami, kita tetap kooperatif terhadap dinamika tersebut. Karena ini kan masalah-masalah masih masalah cinta lah, tidak perlu dipublikasikan di media. Makanya kita ingin nanti ada upaya mediasi antara kedua belah pihak. Karena persoalan pidana, persoalan saling melapor itu bukan jalan yang sangat baik. Maka kami akan mencoba membangun komunikasi dengan tim pengacaranya dan dari pihak pelapor. Terakhir Bang, tapi berarti udah ada jalur komunikasi dengan pihak? Ya belum, nanti kita akan koordinasi. Biasalah, ini lagi suasananya lagi hangat kan. Ya, nanti akan redam dengan ada nanti upaya pertemuan daripada tim pengacara. Jadi sekarang ini kan mungkin ya namanya manusia, oke, manusia kadang-kadang kan punya rasa. Iya. Apalagi kalau lagi emosi, mohon maaf ya, kalau lagi emosi kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan, meledak-ledak. Ternyata kan meledak-ledak ini kan udah dalam ruang publik gitu loh. Ya kan, kalau bisa dibicarakan masih dalam ranahnya, ya tadi dibilang sama dokter Jaya, mediasi kita baik-baik. Kenapa? Jujur kami ini hanya bisa melihatkan dari luar, oke? Yang bisa merasakan secara substansi pernikahan mereka adalah mereka berdua, ya. Hanya mereka berdua yang tahu. Kami ini kan hanya mendengar apa yang disampaikan, ya kan? Jadi baik dari pihak sana maupun dari kami hanya ibaratnya mewakili hak-hak dan kepentingan hukumnya klien masing-masing. Maka dari kami meminta kalau bisa nih, ya kan, sudahilah perseteruan ini, kita selesaikan secara baik-baik. Aku pikir dengan menyelesaikan secara baik-baik itu adalah menjadi jalan yang terbaik, insya Allah buat kedua belah pihak.